Cek. Halo sobat nih, kita gas judul baru dan siapa tahu ini menarik untuk kalian. Dan jika kalian suka, mungkin kita akan lanjutkan ini cerita. Jika tidak, bakal di drop seperti dua judul yang sebelumnya yang udah gagal, nggak ada penonton. Waduh, yuk langsung aja kita gaskan dulu judul barunya yang mungkin aja gimana ya, agak sedikit lebih cepat gue bacakan di part-part awalnya, karena di part-part awal ini cuman perkenalan. Jadi aksinya itu jadi aksinya itu kurang banyak cuy. Jadi bakal gua lebih cepat-cepetin aja di awal-awalnya karena cuman perkenalan, dan untuk inti ceritanya tetap gua bacain. Yuk langsung aja kita gaskan. Cerita ini dimulai dari seorang pria yang ada di puncak ataupun di rooftop bangunan, di mana dia meminta kepada sosok agung untuk dapat menerima panggilan dirinya, karena saat ini dia membutuhkan ketenangan dan juga kekayaan untuk dapat membuat dirinya mendapatkan kekuasaan. Dan di sini dia juga melukis, membuat sebuah lingkaran sihir untuk dapat memanggil kekuatan yang disebut sebagai dewa untuk dapat membantu dirinya membebaskan dirinya dari bencana yang telah dia alami, dan dia bersedia untuk dapat menyerahkan jiwanya dan juga tubuhnya untuk mendapatkan semua apa yang ingin dia dapatkan, yaitu kekayaan. Jadi, dewa, tolong biarkanlah aku menjadi bintangmu, ucap dari pria ini sebelum tersambar petir. Dan tentunya tersambar petir membuat dirinya langsung terbaring di atas sana. Tapi ketika dia membuka matanya, dia pun merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tapi di sini dia merasa ini ada di mana. Dan ketika dia melihat wujudnya dari genangan air yang ada di tempat ini, membuatnya pun cukup terkejut karena ini siapa? Ucap dari pria ini. Dan ternyata dia adalah hasil dari reinkarnasi, karena ketika dia melihat ke sekitar, ini adalah sebuah pemandangan yang sangat amat berbeda dari apa yang biasa dia saksikan. Dan ini di mana aku harusnya menyelesaikan tugasku, ucap dari pria ini. Namun di sela-sela kebingungan itu terdapat suara yang masuk ke telinganya yang mengucapkan selamat kepada dirinya karena telah berhasil memanggilnya, dan sebagai hadiahnya maka kau boleh mengajukan 3 permintaan, yang tentunya membuat pria ini dia pun bingung. Sebuah buku berbicara kepada diriku, dan apakah aku bertransmigrasi? Ucap dari pria ini yang penasaran. Hei, buku ini apa ya? Apakah ini adalah sebuah cheat? Pikir dari pria ini. Dan karena dia berpikir ini adalah cheat dan dapat memberikannya 3 permintaan, maka permintaan pertamaku adalah berikan aku 10 permintaan. Ucap dari pria ini yang tentunya itu adalah sesuatu yang sangat amat menarik, yang membuat buku itu yang awalnya akan memberikan 3 permintaan justru kini dia melepaskan kekuatannya. Dan dia juga mengatakan, apakah kau pikir kau layak untuk dapat melakukannya? Ucap dari buku itu yang tiba-tiba aja memancarkan energi jahat gelap yang sangat-sangat kuat, di mana dia juga mengatakan kalau tubuh yang ada di sana adalah miliknya, karena sebelumnya sosok pemilik tubuh telah melakukan sebuah kontrak jiwa dengan dirinya, yang artinya tubuh itu adalah milikku. Ucap dari sosok monster ini yang tentunya mengejutkan bagi pria muda ini. Apa maksudnya? Ucap dari pria ini. Dan kau siapa? Tapi di sini sosok misterius ini dia pun mengatakan kau hanyalah manusia lemah, dan kau tidak layak untuk dapat tahu siapa diriku. Dan kau hanya perlu tahu bahwa pemilik asli tubuh itu telah menggunakan jiwanya dan juga tubuhnya untuk dapat membuat sebuah permintaan kepada diriku, dan harusnya tubuh itu adalah milikku, tapi malah kaulah yang menempatinya. Jadi dalam arti lain kau juga adalah milikku. Ucap dari sosok monster ini yang tentunya mengejutkan bagi pria ini. Bagaimana mungkin ketika dia baru saja bertransmigrasi ke tubuh ini langsung dijadikan budak oleh monster itu, yang membuat pria ini dia pun takut, panik, dan mencoba untuk dapat melarikan diri. Tapi ketika dia mencoba untuk kabur, di sini sosok monster itu dia hanya menjentikan jarinya saja, terbakar dah bocah itu. Di sini pria ini dia pun langsung terbakar terkena api yang dijentikan oleh monster ini, yang membuat monster ini dia pun merasa kalau ini terlalu lemah. Kau hanyalah jiwa kecil yang lemah, membosankan. Ucap dari monster ini, lebih baik kau lenyap saja, nyahlah. Ucap dari makhluk itu. Namun di sini pria ini dia pun justru malah menyalahkan sosok monster itu, di mana dia mengatakan jika aku tidak bisa memenuhi kontrak ini, karena ini semua karena dirimu juga. Ucap dari pria itu, jadi kau tidak bisa menyalahkanku, dan kau sepertinya tidak berniat untuk dapat menyingkirkanku. Ucap dari pria itu yang tentunya menotis bagi monster ini. Manusia, kau mencoba untuk dapat berdebat dengan diriku. Dan hal itu pun dibenarkannya, di mana dia mengatakan aku tahu kau sangat kuat,
Dan aku tahu kau bisa langsung menyelanyapkanku, tapi nyatanya kau tidak melakukannya. Yang artinya ini adalah sebuah ujian. Ujian untuk dapat melihat kelayakan dari diriku. Jadi apakah aku layak untuk dapat menandatangani kontrak dengan dirimu? Ucap dari pria ini yang membuat monster itu dia pun tertawa ketika dia melihat tekad yang dimiliki oleh pria ini. Ya, kau sungguh sangat menarik. Kau adalah orang pertama manusia yang berani bernegosiasi dengan diriku. Dan baiklah, ini sungguh sangat menarik. Yang membuat sosok monster itu dia pun memberikan sebuah kontrak jiwa kepada sosok manusia ini. Dan sekarang sudah kuputuskan, jika kau bisa memenuhi salah satu permintaanku, maka aku akan memberikan kau kehidupan yang sangat layak. Ucap dari monster itu. Dan permintaanku adalah berikan aku 999 keinginan. Ucap dari monster itu yang membuat pria ini dia pun kesal. Dia minta 1 dan sekarang minta 999. Ini benar-benar menyebalkan. Wah, di sini pria ini dia pun hanya bisa menggerutu saja. Tapi karena memang dia nggak punya pilihan lain, lantas apa yang harus dia lakukan jika tidak mentandatangani kontrak yang ada bersama dengan dirinya? Baiklah, aku akan mengikutimu, bos. Ucap dari pria ini. Dan pria ini bernama Zuo Chen. Ya, Zuo Chen. Dan setelah karena dia nggak tahu mau ngapain lagi, dia pun kembali pulang ke rumahnya. Dan dia pun melihat kalau ternyata ini adalah rumahnya yang kumuh. Dan itu membuatnya berujar, semoga saja tidak ada yang melihatku dengan penampilan seperti ini. Ucap dari pria ini. Dan karena memang dia nggak tahu harus ngapain, karena sebelumnya buku ataupun monster yang sebelumnya belum juga menentukan permintaannya apa, membuat Zuo Chen dia pun memutuskan untuk kembali pulang aja karena dia nggak tahu mau ngapain. Dan ketika dia baru kembali ke rumahnya, dia melihat kalau ternyata rumahnya sungguh sangat berantakan. Dan sepertinya keluarganya terlihat miskin juga kah, pikir dari Zuo Chen. Dan dia melihat juga ada sebuah kontrak tentang utang yang membuatnya pun apa ini, baru datang ke rumah udah dapat kontrak utang, tapi tiba-tiba aja dia dihajar oleh seseorang dari belakang yang membuat Zuo Chen tentunya dia pun kaget ketika ada seseorang yang menghajarnya dari belakang. Kau dari mana saja, berani-beraninya kau mengabaikan panggilanku? Ucap dari pria ini yang ternyata datang untuk dapat menagih utang. Dan untuk Zuo Chen yang baru aja datang, tentunya dia pun bingung siapa kalian, tapi yang ada dihajar lagi nggak tuh. Di sini pria ini dia pun menuntut dan juga menagih utang yang udah jatuh tempo. Sedangkan untuk Zuo Chen dia nggak tahu, dia baru aja datang langsung digebukin, yang membuat kini dia pun berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika ingatan dari pemilik tubuh datang dan juga masuk, membuatnya pun teringat dengan sosok ibu dari pemilik tubuh, yang membuat Zuo Chen kecil dia pun sangat bersedih, yang membuat ibunya meminta kepada Zuo Chen, apakah kau ingin tidak lagi menderita, jadi kau harus berhenti menjadi seorang pecundang. Ucap dari wanita ini. Dan di sini wanita ini dia pun mengatakan kalau dia akan melakukan segalanya untuk dapat membantu Zuo Chen. Meskipun langit juga runtuh, ibu akan dapat menahannya. Ucap dari wanita itu yang membuat Zuo Chen tiba-tiba aja dia pun membangkitkan kekuatannya dan menghajar pria yang mencoba untuk dapat menyerangnya yang sebelumnya. Yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi dua rekannya yang lainnya, karena rekannya dapat dijatuhkan dengan sangat-sangat mudah. Namun ketika dua sosok pria ini melirik ke arah Zuo Chen, dia melihat kalau saat ini Zuo Chen dia memancarkan kekuatan yang cukup kuat. Dan untuk Zuo Chen dia pun meminta kepada mereka semua untuk berhenti berkata yang menjelekan tentang dirinya. Kalian semua terlalu banyak bacot, ucap dari Zuo Chen. Namun melihat Zuo Chen yang berani mencoba untuk dapat melawan, membuat pria-pria ini mereka pun kesal. Kau hanya ada di level 2 dan kau beraninya bersikap sombong padahal kau hanya ada di rank E. Ucap dari pria ini yang membuat kini mereka berdua akan melakukan serangan kepada Zuo Chen. Tapi untuk Zuo Chen sendiri, dia juga bingung dengan apa maksud dari itu semua. Mereka mengatakan kalau aku ada di level 2 rank E. Apa itu? Dan aku juga mendengar suara mengatakan sebuah oracle. Apa itu? Ucap dari Zuo Chen yang masih nggak ngerti tentang apa yang ada di dunia ini. Tapi di sini dia pun kembali coba untuk dapat diserang oleh mereka. Namun dengan cukup sigap di sini Zuo Chen dia dapat menghindarinya, yang tentunya mengejutkan bagi pria besar ini. Hei, di mana dia? Ucap dari pria besar itu. Tapi untuk Zuo Chen tiba-tiba aja dia muncul tepat di belakangnya dan langsung menghajarnya dengan sangat-sangat keras, yang membuat di sini rekannya yang lainnya mencoba untuk dapat melepaskan serangan kepada Zuo Chen, dan dia pun yakin kalau dia dapat mengalahkan Zuo Chen, mengingat saat ini dia ada di titik buta dari Zuo Chen. Tapi untuk Zuo Chen dia mengangkat kakinya dan menghajar pria ini, yang tentunya
membuat pria itu langsung tersungkur di bawah sana. Dan dia pun juga bingung bagaimana bisa Zhou Chen sekuat ini. Dan dia memohon ampun dari Zhou Chen. Dan dia mengatakan kalau mereka datang ke tempat ini hanya untuk menjalankan tugas menagih hutangnya. Dan dia juga mengatakan kalau ini semua dilakukan atas tugas yang diberikan oleh Lin Yu. Yang membuat Zhou Chen dia pun juga bingung siapa Lin Yu, dia nggak tahu. Tapi yang intinya adalah aku akan membayar hutangku nanti dan sekarang jangan ganggu aku dulu, ucap dari Zhou Chen. Dan sekarang kau pergilah, nyah, ucap dari dirinya. Dan setelahnya 3 orang itu mereka pun pergi. Dan setelah mereka pergi, di sini Zhou Chen dia juga mengatakan, bos, kau melihatnya kan bos? Ya, ucap dari makhluk ini. Dia mengatakan, kau cukup luar biasa. Kau bisa merasakan kehadiranku. Intuisimu sungguh sangat tajam, ucap dari makhluk itu. Sedangkan itu Zhou Chen dia pun merasakan ini kekuatan sungguh sangat luar biasa. Dan dia yakin ini adalah sebuah kekuatan yang diberikan oleh bosnya ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh makhluk itu. Ya, kau benar. Kalau saja aku tidak memberikan sedikit kekuatanku, lantas tentunya kau benar-benar akan babak belur, ucap dari makhluk itu yang membuat Zhou Chen tentunya dia pun sungguh sangat senang. Hei, jadi kau bisa memberikan kekuatanmu kepada aku kah? Biarkan aku meminjamnya lagi dong, ucap dari Zhou Chen. Tapi di sini untuk buku misterius dia pun mengatakan tidak. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diterima oleh tubuh manusia seperti dirimu. Kau masih terlalu lemah dan kau juga cukup beruntung. Kalau tidak, kau akan hancur dengan sendirinya ketika kau meminjam kekuatanku, ucap dari buku itu yang membuat Zhou Chen dia pun bertanya, hei, jadi apakah aku bisa meminjam kekuatanmu? Namun di sini untuk buku ini dia pun mengatakan bisa saja, tapi tidak untuk saat ini. Dan ketika Zhou Chen dia juga bertanya, lantas apakah sudah ada keinginan yang diinginkan oleh buku ini? Di sini sosok monster itu dia pun mengatakan belum. Dia belum menginginkan sesuatu yang membuat Zhou Chen, hei, jadi apa yang harus aku lakukan? Ucap dari Zhou Chen yang memang gak tahu juga mau ngapain di dunia barunya itu. Namun di sini untuk buku ini dia pun merasa kalau sepertinya Zhou Chen ternyata sedikit spesial dan sepertinya kau bisa meminjam kekuatanku dan harusnya kau telah melewati sedikit ekspektasiku. Jadi ini cukup menarik. Apakah jangan-jangan anak ini adalah Destiny Pointku? Ucap dari buku itu. Dan apa maksudnya? Gak tahu ya coy, karena ini belum dibahas juga. Lanjut, kita lanjutkan aja dulu ceritanya. Dan untuk Zhou Chen karena memang nggak tahu dia mau ngapain saat ini, Zhou Chen dia pun coba untuk dapat melihat HP dari si pemilik tubuh. Siapa tahu ada pesan yang penting. Dan ketika dia melihat pesannya ternyata nggak ada apa-apa, kosong, hanya semua tagihan-tagihan pinjol. Tapi ketika dia membuka pesan ternyata ada satu pesan misterius. Dan ternyata itu adalah pesan dari rumah sakit yang mengatakan kalau saat ini ibunya terbaring di rumah sakit. Dan itu membuat Zhou Chen dia pun memutuskan untuk dapat pergi melihat ibunya. Dan setibanya di rumah sakit, di sini Zhou Chen dia dapat melihat ada seseorang yang terbaring di kasur dan juga ada wanita yang sedang menunggunya, yang membuat Zhou Chen dia pun merasa kalau ini agak sedikit canggung. Tapi ya sudahlah, dia pun juga berpikir kalau sepertinya wanita itu adalah kakak perempuannya, Zhuo Yueqi, yang artinya yang terbaring itu adalah ibunya, pikir dari Zhou Chen. Namun di sini Zhou Chen dia juga teringat dengan sosok ibu yang ada di dalam pikiran dari si pemilik tubuh, dan dia juga berpikir apakah ini semua karena ulah dari si pemilik tubuh. Dan di sini Zhou Chen dia juga bertanya kepada kakaknya dan juga mengucapkan maaf karena dia sudah datang terlambat. Tapi untuk wanita ini dia pun kesal dengan Zhou Chen. Dia pun bertanya, dari mana saja Zhou Chen? Apakah kau hanya berlatih? Atau kau sibuk hanya memanggil dewa untuk mendapatkan sebuah hal besar? Dan itu membuat wanita ini dia sangat marah dan dia melampiaskan semua amarahnya. Dan dia menyerahkan ini semua terjadi karena Zhou Chen yang telah berhutang banyak hingga memaksa ibunya harus bekerja keras hingga membuat ibunya terbaring di rumah sakit. Bahkan mereka juga nggak punya uang sedikit pun untuk dapat membawa ibunya masuk ke ruang ICU dan berakhir seperti ini. Dan di sini kakaknya lagi-lagi dan terus merepet. Tapi setelah dia melepaskan semua amarahnya, dia pun meminta maaf kepada Zhou Chen dan dia juga mengatakan kalau dirinya sudah lelah bersama dengan ibunya. Dan dia juga menyerahkan sebuah buku tabungan dan dia mengatakan kalau di dalamnya ada sedikit uang yang dapat membantu Zhou Chen hidup selama setengah tahun. Dan mulai sekarang aku dan juga ibu tidak akan lagi dapat membantu dirimu membayar hutangmu. Dan sekarang soal hutangmu tolong kau bayarlah sendiri. Dan kami tidak lagi memiliki urusan dengan dirimu. Dan itu membuat Zhou Chen dia pun bertanya apa maksud dari ini semua. Yang membuat kakaknya pun mengatakan mulai hari ini kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Ucap dari kakaknya itu yang tentunya hal itu juga menggores hati dari Zhou Chen. Dan setelahnya Zhou Chen dia pun pergi.
Namun melihat Zhou Chen yang bengong, juga tertunduk, membuat buku misterius, dia pun mengatakan, ada apa dan kau kenapa terlihat seperti ini? Padahal mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan dirimu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Zhou Chen. Hanya saja, ya gimana gitu, perasaannya agak gimana gitu, pikir dari Zhou Chen. Karena dia baru aja datang udah diusir oleh keluarganya sendiri, keluarga si pemilik tubuh. Dan itu membuat Zhou Chen, dia pun tahu dia harus menjadi kuat untuk dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Dan itu membuat Zhou Chen, dia pun bertanya bagaimana bisa dia menjadi lebih kuat. Sini Zhou Chen dia juga mengatakan, bukankah kau sebelumnya mengatakan, jika aku membuktikan kekuatanku, kau akan membantuku untuk menjadi lebih kuat? Dan hal itu pun dibenarkan oleh buku itu. Baiklah, kalau begitu, bantulah aku untuk menjadi lebih kuat. Yang membuat buku ini dia pun tertawa. Dan itu membuat buku ini dia pun berpikir kalau Zhou Chen adalah Destiny Point miliknya. Dan kau, nah jangan kecewakan aku, ucap dari sosok misterius itu. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini di sebuah ruangan yang tempat ajab-ajab, terdapat seorang pria yang sedang bersantai dengan kehidupannya. Dan dia juga mendapatkan laporan dari bawahannya kalau mereka telah gagal dalam hal menarik utang dari seorang nasabah. Yang membuat pria ini dia pun bertanya siapa. Apalagi dia juga mendapatkan informasi dari bawahannya kalau penagih ataupun debt collector mereka terluka oleh seorang bocah yang ada di level 2. Yang tentunya hal itu juga menotis bagi dirinya, yang membuatnya pun bertanya siapa orang itu. Dan ketika dia melihat kalau ternyata itu adalah seorang bocah sekolah yang hanya ada di level 2, tentunya menotis bagi dirinya bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi karena utusan yang telah dia kirim ada di level 3. Padahal level 3 mereka dapat menjatuhkan mereka yang ada di level 2 sebanyak 10 orang. Dan itu bukanlah sebuah masalah. Lantas bagaimana mungkin level 2 dapat menjatuhkan level 3? Apakah anak ini dia menyembunyikan kekuatan aslinya dan dia aslinya ada di level 3 kah? Yang membuat pria ini dia merasa kalau ini sungguh sangat amat luar biasa. Dan dia meminta kepada bawahannya untuk terus mengawasi bocah tengil ini. Dan setelahnya, keesokan paginya, saat ini Zhou Chen dia pun menikmati harinya bersama dengan tubuh barunya. Dan ketika dia sedang lari pagi, dia pun disapa oleh tetangganya yang bertanya mau apa dan sedang apa. Dan dia juga menawarkan apakah Zhou Chen mau membeli sebuah potion dari dirinya, murah aja, cuma 400 perak. Tapi untuk Zhou Chen dia mengatakan kalau saat ini dia masih punya stok, jadi dia nggak membutuhkannya untuk saat ini. Dan untuk pria tua ini dia pun mengatakan, baiklah kalau begitu. Dan kau terlihat sepertinya sedang senang-senang, apakah dia sedang berpacaran kah? Pikir dari orang tua ini. Sedangkan untuk Zhou Chen sendiri, dia pun mencoba untuk dapat membiasakan diri dengan tubuh barunya. Dan dia juga mencoba untuk mencari informasi tentang apa yang ada di dunia ini. Dan dia juga mendapatkan sebuah informasi kalau orang-orang kuat yang ada di dunia ini disebut sebagai seorang Oracle. Dan orang-orang yang ada di dunia ini mereka juga rutin mengkonsumsi sebuah suplemen untuk mendapatkan sebuah kekuatan agar mereka bisa menjadi seorang Oracle. Dan obat-obatan itu ataupun suplemen itu tentunya memiliki harga yang sangat-sangat mahal, hingga membuat dirinya tahu kenapa dia punya utang, kenapa si pemilik tubuh punya utang yang banyak. Tapi yang pastinya yang dia tahu, mereka orang-orang yang telah mendapatkan ataupun membangkitkan kekuatan mereka yang disebut sebagai Oracle, mereka memiliki kekuatan yang sangat amat luar biasa. Bahkan untuk Oracle tingkat rendah sekalipun, mereka memiliki kekuatan fisik setara ataupun lebih dari rata-rata orang biasa. Yang membuat dia pun berpikir jika dia mendapatkan level yang tinggi, tentunya dia akan sangat-sangat kuat. Dan setelah itu juga tiba-tiba aja dia mendapatkan sebuah telepon. Dan ternyata telepon itu berasal dari ketua kelas yang merepet dari mana aja Zhou Chen udah beberapa hari dia tidak sekolah. Yang membuat Zhou Chen iya juga, dia baru tahu kalau dia masih sekolah. Dan setelahnya Zhou Chen dia pun pergi ke sekolah. Dan sekolah, ya sekolah biasalah, kayak mana sekolah pada umumnya. Dia hanya mendapatkan sebuah pelajaran teori dari guru-gurunya. Dan sekolah juga Zhou Chen dia mendapatkan sebuah informasi kalau para Oracle mereka dibagi menjadi berbagai macam rank, dari rank E, D, C, B, A hingga S. Dan untuk rank E sendiri dibagi juga menjadi beberapa level 1 sampai 6. Dan untuk rank D dibagi 1 sampai 8, dan C 1 sampai 10, B 1 sampai 12, dan untuk rank A 1 hingga 14. Dan untuk S level, wah itu berbeda. Kekuatannya sangat amat luar biasa. Bahkan mereka mengatakan orang-orang yang ada di rank S kekuatannya setara dengan dewa. Selain itu juga Zhou Chen dia mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata di dalam dunia Oracle ini, dunia dibagi menjadi 5 level. Dan untuk orang-orang yang ada di rank E, mereka semua ada di lapisan kelima. Sedangkan untuk mereka yang ada di lapisan dalam, setidaknya mereka harus ada di rank D untuk dapat masuk ke dalam lingkaran dalam.
yang tentunya membuat dirinya bersama dengan orang-orang biasa ada di lingkaran kelima. Namun di sela-sela itu juga dia pun mendapatkan sedikit gangguan dari teman sekelasnya yang biasalah para bocah-bocah tengik yang merusuh. Tapi di sini untuk Zhou Chen dia nggak mempedulikan bocah-bocah tengik ini yang mengganggu dirinya. Dia hanya melirik tajam untuk melihat siapa yang mencari masalah dengan dirinya. Dan setelah pelajaran teori selesai, kini guru ini ataupun ya guru lah, dia pun mengatakan kalau saatnya sudah waktunya bagi para pelajar-pelajar untuk belajar pelajaran olahraga. Dan setelahnya seluruh murid mereka pun pergi ke area lapangan untuk melakukan ujian ataupun tes ujian olahraga. Namun di sela-sela itu juga di sini ada seseorang yang memanggil Zhou Chen, dan itu membuat orang-orang pun tahu kalau sepertinya ada sebuah kerusuhan karena memang saat ini Zhou Chen dia pun didesak oleh salah satu rekannya yang lainnya. Kau tadi terlihat seperti melotot kepada diriku. Apakah kau sudah so jago? Padahal baru beberapa hari kau nggak muncul di sekolah, ucap dari pria ini. Dan dia juga mengatakan kalau kekuatan adalah segalanya. Nilai tertinggi di dalam ujian tertulis itu nggak ada gunanya, ucap dari pria ini. Karena bagi seorang oracle, kekuatan adalah segalanya dan kau hanya ada di level 1. Rendah. Tapi untuk Zhou Chen dia pun mengatakan, ya aku ada di level 1 dan kau juga ada di level 1, yang artinya kau juga sama, ucap dari Zhou Chen, yang tentunya membuat pria ini dia pun kesal dan dia kini melayangkan tujuannya ke arah Zhou Chen. Tapi dengan cukup mudah di sini Zhou Chen dia pun menahannya. Sudahkah kau selesai bicaranya? Omong kosong, ucap dari Zhou Chen. Tapi di sini melihat Zhou Chen yang dapat menahan pergerakannya tentunya membuat pria ini dia pun kaget dong. Bagaimana mungkin Zhou Chen dapat melakukannya? Kenapa dia sekuat ini? Tapi untuk Zhou Chen dia pun mengatakan, bukankah kau sebelumnya mengatakan kalau kekuatan adalah segalanya? Kalau sekarang bolehkah aku menghancurkanmu? Ucap dari Zhou Chen yang membuat pria ini langsung keringat dingin. Tapi ketika Zhou Chen akan melakukannya, tiba-tiba aja boom, dia pun merasakan tekanan yang sangat-sangat kuat hingga membuatnya pun sadar kalau sepertinya ada sosok yang lebih tinggi lagi levelnya mendekati mereka, dan ternyata itu berasal dari seorang instruktur ataupun guru olahraga mereka yang ada di rank D level 5 yang tidak suka jika para murid-muridnya rusuh di kelasnya. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan, Zhou Chen, kau dasar berandal kecil. Kau berani-beraninya membuat masalah di kelasku setelah kau pergi beberapa hari. Tapi untuk Zhou Chen dia pun mengatakan, tidak pak, kami cuma sedang sedikit sparring, ucap dari Zhou Chen yang kini dia pun melepaskan rekannya itu. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan, sudah, jangan terlalu banyak bicara, dan sekarang aku akan melanjutkan tesnya, ucap dari orang tua itu. Dan sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau mereka, para murid-murid mereka memiliki waktu selama 3 bulan untuk sampai ke ujian kelulusan. Dan dia juga kini menjual beberapa potion untuk dapat membuat para murid-murid menjadi lebih kuat lagi. Dan siapa tahu dengan potion yang dia jual membuat murid-murid dapat lolos di dalam ujian tes seperti ini. Dan benar saja, kini para murid-murid mereka pun mulai melakukan ujiannya. Dan untuk si Tengi ini ternyata dia cukup kuat hingga dapat melakukan 50 kali pull up. Yang tentunya itu sungguh sangat amat luar biasa untuk kelas-kelas kroco lah. Sedangkan untuk Zhou Chen dia pun berpikir apakah ini adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh para oracle. Luar biasa, ucap dari Zhou Chen. Tapi di sini dia juga pun ternotis ketika ada yang memanggilnya, dan ternyata yang memanggilnya adalah gadis ini yang merupakan ketua kelas Huatu. Dan dia terlihat cukup imut juga. Di sini ketua kelas dia pun bertanya dari mana aja Zhou Chen, dan dia juga mengatakan kalau ini semua ya dia lakukan bukan karena dia kepo atau apapun itu. Aku cuman ketua kelas, jadi aku penasaran, ucap dari gadis ini. Oke. Di sini ketua kelas dia juga bertanya kepada Zhou Chen apakah Zhou Chen tidak membeli itu potion dari guru. Tapi untuk Zhou Chen dia mengatakan tidak, dia nggak membelinya karena dia nggak punya uang. Dan untuk wanita ini dia pun mengatakan jika saja Zhou Chen tidak membelinya, takutnya nanti tiba-tiba aja dipanggil dah tuh wanita oleh gurunya untuk melakukan sebuah tes. Dan untuk wanita ini dia kesulitan untuk dapat melakukannya karena bebannya berat. Tuh, tengok aja, asetnya berat. Waduh. Dan karena memang wanita ini dia telah membeli 2 botol, membuat gurunya ini, instrukturnya ini dapat meluluskannya. Yang membuat Zhou Chen dia pun tahu kenapa orang tua itu dia menjual potionnya. Dan sepertinya siapapun yang membeli potion dari dirinya akan dibantu lulus. Menyebalkan. Tapi sayangnya Zhou Chen dia nggak punya uang dan dia harus mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri. Dan setelahnya kini giliran dari Zhou Chen lah untuk dapat diambil nilai ujiannya. Dan ketika Zhou Chen akan pergi, di sini Pak Tua ini dia pun melihat kalau ternyata Zhou Chen nggak membeli satu pun potion yang dia jual. Membuatnya pun sedikit kesal dan dia pun akan menunjukkan kepada mereka
orang-orang tengik seperti Zuo Chen nggak akan lolos dalam ujian yang akan dia berikan. Sedangkan untuk Zuo Chen, dia nggak punya pilihan lain selain melakukannya dan juga menggunakan semua kemampuan yang dia miliki. Dan ketika dia dites, ternyata dia merasakan tekanan yang jauh lebih kuat daripada tekanan yang diberikan oleh para orang-orang lainnya, yang membuatnya pun sadar kalau sepertinya ini adalah ulah dari gurunya yang mencoba untuk dapat membantunya membuatnya gagal di dalam ujian kali ini. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zuo Chen setelah dibantu oleh masternya, si buku ajaib membuat dirinya dapat dengan mudah melakukan repetisi dari pull up seperti ini, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi rekan-rekannya karena Zuo Chen dapat melakukannya hingga 100 kali repetisi, 100 kali pull up, yang tentunya ini adalah hal yang sangat amat luar biasa. Karena lu pada sendiri kalau pull up cuy, itu dapat 15-20 itu udah mantap cuy. Kemeng, asli kemeng. Waduh. Dan oke, balik lagi. Di sini Zuo Chen yang dapat melakukannya hingga 100 kali repetisi tentunya membuat mereka sungguh sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zuo Chen. Tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh orang tua ini ketika Zuo Chen dapat melakukan hingga 100 kali tanpa membeli potion dari dirinya, yang membuat orang tua ini dapat memiliki sebuah niat untuk dapat memberikan pelajaran kepada Zuo Chen. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini di ruang kepala sekolah, saat ini kepala sekolah dia pun mendapatkan sebuah telepon kalau saat ini ujian dan juga kompetisi yang akan diadakan oleh para murid-murid hanya akan diikuti oleh mereka yang ada di level 3 ataupun ya level 3. Dan jika para sekolah tidak memiliki murid-murid yang ada di level tinggi dan tidak memenangkan kompetisi daerah, maka sekolah itu akan dicabut subsidinya, yang tentunya hal itu membuat kepala sekolah dia pun sakit kepala. Dia pun bingung bagaimana bisa ini semua terjadi karena murid-murid yang ada di sekolahnya ini gak ada yang di level 3, yang tentunya itu membuatnya sakit kepala. Bagaimana mungkin dia dapat menemukan murid yang ada di level 3 dalam waktu kurang dari 3 bulan, yang tentunya membuatnya pun sakit kepala. Dan itu membuatnya pun berpikir, lantas apa yang harus dia lakukan? Ujar dari orang tua ini, senior, apa yang harus aku lakukan? Ujar dari orang tua ini sembari melirik ke arah sebuah kristal yang ada di meja kaca. Namun tak lama setelahnya kepala sekolah dia pun mendapatkan kunjungan dari seorang instruktur yang sebelumnya, dan dia menunjukkan dan juga melihatkan hasil tes dari para murid-murid yang sebelumnya, yang membuat Pak kepala sekolah ketika dia melihat ternyata hasil tesnya semuanya jelek, buruk, nggak ada yang bagus, mereka semua nggak layak. Apalagi ketika instruktur olahraga dia pun mengatakan kalau murid-murid yang lainnya semuanya lulus loh, walaupun ya memang biasa-biasa aja, tapi ada satu yang nggak layak untuk menjadi seorang Oracle, dan itu adalah Zuo Chen. Ucap dari orang tua itu yang membuat kini Zuo Chen dia pun dipanggil oleh kepala sekolah, yang membuat Zuo Chen dia pun harus pergi menemui kepala sekolah. Tapi ketika Zuo Chen akan masuk ke dalam ruangan kepala sekolah, di sini tiba-tiba aja buku ajaib dia pun muncul, dan dia pun meminta sebuah permintaan kepada Zuo Chen untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam sana. Dan ketika Zuo Chen dia pun datang dan juga memasuki ruang kepala sekolah, di sini dia pun bertanya ada apa, dia dipanggil oleh kepala sekolah. Dan untuk kepala sekolah dia pun mengatakan kalau Zuo Chen memiliki fisik yang cukup kokoh dan kekuatannya hampir ada di tier 2 ataupun level 2. Sungguh sangat luar biasa. Tapi sayangnya Zuo Chen, kau suka sekali membolos, membantah, berkelahi, ceroboh, dan kau sungguh sangat tengik. Walaupun aku memang dapat mengabaikan itu semua, tapi nyatanya yang paling penting untuk membuat seorang Oracle adalah uang. Dan karena memang Pak Tua kepala sekolah dia tahu kalau Yuan berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja ataupun miskin, membuat dirinya menyarankan agar Yuan tidak perlu lagi menjadi seorang Oracle karena hanya akan menjadi beban bagi Yuan. Tapi untuk Yuan dia pun juga ternotis ketika sosok buku itu dia meminta kepada Yuan untuk mengambil benda yang ada di dalam lemari kaca itu, dan dia menginginkan benda itu, dan itu adalah permintaan yang diberikan oleh buku ini. Namun di sini Yuan dia pun mengatakan kalau dia saat ini nggak bisa mengambil benda itu karena saat ini kondisinya nggak dalam kondisi yang cocok, ucap dari Yuan. Tapi di sini Yuan dia juga tahu untuk dapat masuk ke dalam zona dalam tentunya dia membutuhkan kemampuan, dan setidaknya dia harus ada di rank D dulu. Selain itu juga dia juga harus mendapatkan sebuah sertifikasi dari kelulusan Oracle agar dia bisa masuk ke dalam lapisan dalam, dan itu hanya bisa didapatkan dari sekolah ini. Dan itu membuat Yuan dia pun kembali meminta kepada buku itu untuk dapat meminjamkan kekuatannya, karena dia harus menunjukkan kemampuannya di hadapan Pak Tua kepala sekolah. Dan jika tidak, maka dia pasti akan dikeluarkan dari sekolah ini. Walaupun memang buku ini mengatakan jika itu diberikan, tentunya itu akan membuat Yuan tubuh fisiknya akan tertekan. Tapi Yuan dia nggak punya pilihan lain selain melakukannya. Percayalah kepadaku bos, ucap dari Yuan. Dan karena memang Yuan telah meminta buku itu dan juga bayaran di awal dari
Hadiah yang akan diberikan oleh buku ini membuat buku ini pun melakukan sebuah perjanjian kontrak kepada Yuan. Apakah Yuan akan menerima kontrak yang akan dia berikan? Dan untuk Yuan, ya, dia pun menerimanya. Di sini Yuan dia pun juga tahu kalau Pak Tua kepala sekolah akan mengeluarkan dirinya. Dan itu membuat Yuan dia pun mengatakan, "Pak Tua, aku ingin Bapak menguji levelku dulu," ucap dari Yuan, yang membuat Pak Tua kepala sekolah dia pun mengizinkannya. Dan ini adalah usaha terakhir yang bisa diberikan oleh Yuan, pikir dari orang tua ini. Namun ketika mereka berjabat tangan, di sini Yuan dia pun melepaskan kekuatan miliknya yang mengejutkan bagi orang tua ini. Dia nggak menyangka kalau ternyata di sini Yuan dia pun memberikan tekanan yang sangat kuat. Dan hal itu pun juga mengejutkan bagi buku ini. Dia nggak menyangka kalau ternyata Yuan dapat menyerap kekuatan yang dia berikan. Dan untuk Pak Tua kepala sekolah dia pun kaget bagaimana Yuan tiba-tiba aja kekuatannya meningkat dan ada di level 4. Rank E level 4. Dan untuk Yuan dia pun bertanya, lantas bagaimana? Apakah dia tetap bisa sekolah lagi? Ucap dari Yuan yang tentunya dapat diterima oleh orang tua ini. Dan dia langsung meminta kepada Yuan untuk mewakilkan sekolah mereka di dalam turnamen pertukaran regional. Ucap dari orang tua itu yang tentunya mengejutkan bagi Yuan. Dan setelah beberapa saat, sini orang tua ini langsung memberikan teh hangat untuk Yuan. Dan dia meminta maaf kepada Yuan karena sebelumnya dia menyarankan kepada Yuan untuk putus sekolah. Karena sekolah tidak lagi bisa memberikan sumber daya yang banyak dan hanya harus fokus untuk dapat meningkatkan kemampuan dari seorang murid yang sekiranya berbakat. Jadi dia terpaksa harus mengurangi jatah kepada murid-murid yang biasa-biasa aja. Dan hal itu pun dipahami oleh Yuan. Di sini orang tua ini dia juga menyarankan dan meminta maaf kembali sebelum dia akan memberikan subsidi tambahan untuk Yuan. Dia akan memberikan 6 botol per minggu untuk Yuan untuk dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh Yuan. Dan dia juga meminta kepada Yuan untuk dapat mewakili sekolah mereka di dalam turnamen regional. Walaupun dia juga tahu dengan kemampuan yang dimiliki Yuan yang ada di level 4, tentunya mudah saja bagi Yuan untuk dapat pindah ke sekolah yang lebih baik lagi. Tapi untuk Yuan, dia pun mengatakan kalau dia tetap akan mewakili sekolah ini asalkan benda yang ada di kaca itu akan menjadi miliknya. Dan untuk orang tua ini, dia pun setuju untuk dapat memberikannya kepada Yuan jika Yuan dapat memenangkan turnamen itu. Baik, ini bukanlah sebuah masalah, ucap dari Yuan. Tapi di sini orang tua ini dia juga bertanya bagaimana bisa Yuan memiliki kekuatan yang seperti ini. Karena yang dia tahu tidak ada murid yang ada di level 4. Dan untuk Yuan, dia mengatakan kalau dia hanya menyembunyikan kekuatannya, yang membuat orang tua ini dia pun sungguh sangat senang. Dan dia berpikir kalau ini adalah sebuah kemampuan bagi seorang oracle untuk dapat menyembunyikan kemampuannya dengan tujuan untuk dapat menyesatkan musuhnya di dalam sebuah pertempuran, pikir dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini dia pun langsung memanggil asistennya untuk menempatkan Yuan memasukkannya ke dalam kelas elit. Dan setelahnya Yuan dia pun pergi. Dan ketika Yuan akan pergi menuju kelas elit, di sini Pak Tua guru instruktur olahraga dia pun datang dan langsung meminta maaf kepada Yuan. Dan dia mengatakan dia udah berusaha untuk dapat mempertahankan Yuan, tapi sayangnya kepala sekolah memutuskan untuk dapat mengeluarkan Yuan, yang membuat asisten ini dia pun bertanya, apa dikeluarkan maksudnya AP? Padahal Yuan, kok Yuan sih? Anjir, salah alamak, gue salah nama lagi. Harusnya Zhao Chen, kok malah jadi Yuan. Tapi ya sudahlah, karena gue malas take voice ulang, jadi langsung aja kita lanjutkan aja. Gue balikin lagi namanya Zhao Chen. Waduh. Dan mendengar itu semua tentunya membuat Pak Tua ini dia pun kaget. Dia nggak menyangka kalau ternyata Zhao Chen dapat lolos. Apalagi dia juga kaget ketika dia mendapatkan sebuah kabar dari asisten kepala sekolah kalau orang tua ini dia pun dipanggil. Mampuilah ku, ucap dari orang tua ini. Dan setelahnya Zhao Chen dia pun kembali pulang. Dan setelah dia sampai rumah, dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Karena dia juga tahu kemampuan yang dia pinjam dari buku ini nggak akan mungkin dapat bertahan lama. Dan itu membuatnya pun berpikir bagaimana caranya dia bisa mencapai level 4 dalam waktu kurang dari 3 bulan. Dan untuk buku ini, dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat tidak berguna untuk Zhao Chen. Karena kemampuan yang dipinjam oleh Zhao Chen gak akan mungkin dapat bertahan lama, ucap dari buku itu. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Zhao Chen. Dan hal itu pun juga disadari oleh dirinya. Namun di sini Zhao Chen dia kembali mendapatkan sebuah pesan di HP-nya. Dan ketika dia melihat kalau ternyata itu adalah sebuah jadwal pinjol yang akan jatuh tempo dan waktu kurang 5 hari lagi. Dan setelahnya pada esok harinya Zhao Chen dia pun pergi menuju kelas para murid-murid elit. Dan setelah dia tiba di lantai para murid elit, dia pun bertemu dengan seseorang yang merupakan seorang instruktur yang akan membawanya menuju kelas elit.
Dan ternyata kelas elit hanya akan dibimbing oleh orang tua ini, dan hanya dialah instruktur bagi para murid-murid elit. Dan setelah Zhou Chen dia masuk ke dalam kelas elit, dia melihat kalau ternyata ruangannya cukup berbeda. Ini terlihat seperti sebuah gym premium, dan di tempat ini terdiri dari semua murid-murid elit. Tapi di sini Zhou Chen dia juga menyadari kalau suasana yang ada di tempat ini terlihat sungguh sangat serius dan juga tegang. Namun tak lama setelahnya Pak Tua, instruktur dia pun memperkenalkan Zhou Chen kepada murid-murid elit yang ada di tempat ini. Dan di sini Zhou Chen baru aja dia masuk ke kelas elit, dia kembali mendapatkan sambutan dari salah satu seniornya yang ingin melihat kemampuan yang dimiliki oleh Zhou Chen. Dan dia mengatakan kalau Zhou Chen sepertinya masuk ke kelas ini karena mendapatkan dukungan dari orang dalam. Tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh instruktur itu. Tapi untuk Zhou Chen, halah, dia tahu kalau orang-orang seperti ini ada di mana-mana. Dan untuk bocah tengil ini dia pun menantang untuk dapat melawan Zhou Chen, menantang bertanding melawan Zhou Chen. Yang tentunya hal itu juga menarik perhatian bagi semua orang, termasuk si pirang ini dan juga gadis pink ini. Dan untuk Pak Tua instruktur dia pun bertanya kepada Zhou Chen apakah Zhou Chen menerima tantangan itu, karena tantangan ini hanya dapat dilakukan oleh kedua pihak jika mereka saling setuju. Dan untuk Zhou Chen, ya dia pun menyetujui itu semua. Yang tentunya hal itu membuat Pak Tua instruktur dia pun langsung melaporkan hal ini kepada Pak Tua kepala sekolah, yang membuat Pak Tua kepala sekolah dia pun mengizinkannya karena dia ingin juga melihat kemampuan yang dimiliki oleh Zhou Chen di dalam sebuah pertandingan. Dan setelahnya kini mereka pun melakukan uji tes dulu kemampuan masing-masing, dan ternyata mereka memang berada di level 2 yang sama, yang membuat si tengah ini dia pun yakin kalau dia dapat mengalahkan Zhou Chen. Dan ketika pertandingan itu dimulai di sini, si tinggi ini dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang Zhou Chen, langsung menyerang bagian kepalanya. Karena memang pertandingan ini hanya akan kalah jika mereka menyerang bagian kepala. Tapi untuk Zhou Chen dengan cukup mudah dia pun mematahkan serangan yang diberikan oleh lawannya. Bahkan ketika si tinggi ini kembali melepaskan serangan Zhou Chen, dia dapat terus menghindari setiap serangan yang diberikan oleh si tinggi ini, yang membuatnya pun kesal. Karena memang menggunakan tangan gak bisa, membuat dirinya mencoba untuk dapat menggunakan kaki dan nggak berguna juga di hadapan dari Zhou Chen. Tapi ketika dia memutar arahnya, itu cukup mengejutkan bagi Zhou Chen. Tapi das masih dapat dihindari oleh Zhou Chen. Bahkan saat ini Zhou Chen dia pun melepaskan serangan counter yang akan menghajar si Tengi ini, karena tinjunya kini tepat ada di hadapan dari si Tengi itu. Dan serangan wajah berarti sebuah kemenangan, ya kan? Ucap dari Zhou Chen yang memenangkan pertandingan ini. Ya, singkat saja pertandingan yang diberikan oleh Zhou Chen. Dan tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka semua, karena ini hanyalah sebuah pelatih tanding, jadi tidak ada yang saling melukai satu sama lain terlalu keras. Dan karena memang di sini kemampuan yang dimiliki oleh Zhou Chen cukup kuat, membuat instruktur ini dia pun kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zhou Chen. Dan ternyata pertandingan itu juga diawasi oleh Pak Tua kepala sekolah yang tiba-tiba saja datang. Selamat, sungguh sangat bagus, ucap dari orang tua ini. Dan dia memanggil Zhou Chen untuk dapat berbicara empat mata dengan dirinya. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh Zhou Chen membuat gadis pink dia pun cukup kagum juga. Hei, murid pindahan itu dia terlihat kuat, ucap dari gadis pirang itu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh si bocah pirang, di mana dia berniat untuk menjadikan Zhou Chen bagian dari kelompoknya. Sedangkan untuk Pak Tua kepala sekolah, dia pun kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zhou Chen. Apakah kau sudah terbiasa dengan kelasmu ini? Ucap dari orang tua ini. Dan untuk Zhou Chen, ya gimana? Mau terbiasa gimana, baru aja masuk udah diajak gelut. Namun di sini untuk Zhou Chen dia nggak terlalu peduli dengan itu semua, dan dia bertanya kepada orang tua ini lantas bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uang yang cukup banyak dan juga cepat. Dan untuk orang tua ini dia pun meminta kepada Zhou Chen untuk tidak perlu memikirkan soal uang, cukup fokus aja berlatih, dan untuk biaya sekolah dialah yang akan nanggung dan juga biaya makan. Jadi tenang dan fokuslah kau melakukan latihan saja, ucap dari orang tua ini. Dan kalau memang nggak ada pilihan lain, ya sudahlah, Zhou Chen mencoba untuk mencari informasi nantinya lagi. Namun ya karena memang orang tua itu nggak bisa memberikan sebuah solusi, ya udahlah, mau bagaimana lagi. Namun di sela-sela Zhou Chen sedang fitness, dia pun mendapatkan kunjungan dari si bocah pirang ini yang bertanya siapa sebenarnya Zhou Chen ini. Hei bocah, kok siapa sebenarnya? Ucap dari pria ini yang bersikap sok akrab. Namun melihat rekannya yang bersikap sok akrab seperti itu membuat gadis pink ini dia pun kesal. Hei Senjirai, jaga sikapmu, ucap dari gadis pirang ini. Dan dia juga meminta maaf kepada Zhou Chen kalau sikap temannya terlalu sok akrab seperti ini, dan dia nggak punya niat buruk kok, ucap dari gadis pirang ini yang bernama Su Xiaoxia, ya gitulah. Dan di sini dia pun mengatakan kalau mereka adalah senior dari Zhou Chen. Dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tanyakan aja kepada mereka. Dan untuk bocah pirang, dia pun mengatakan kalau Zhou Chen sungguh luar biasa, jadi menjadi bagian kelompok yang sama, di mana dia akan menjadi ketua dari kelompok mereka bertiga, yang membuat Zhou Chen
ini siapa nih? Datang-datang langsung ngajak berkelompok. Apa-apaan ini? Namun untuk bocah pirang ini dia pun mengatakan, Zouchen, kau berasal dari kelas bawah kan? Combat teknik yang kau gunakan luar biasa. Bagaimana kau mempelajarinya? Ucap dari bocah ini yang membuat Zouchen dia pun bingung. Combat teknik apa itu? Di sini bocah ini dia pun kaget ketika Zouchen nggak tahu apa itu combat teknik. Itu teknik yang kau gunakan sebelumnya. Teknik apa? Aku cuma refleks. Ucap dari Zouchen yang tentunya hal itu mengejutkan bagi bocah ini. Di sini guys ini dia pun memberitahukan kepada Zouchen kalau combat teknik adalah sebuah gerakan yang cukup kuat. Dan singkat cerita, combat teknik itu adalah sebuah gerakan kuat yang bisa didapatkan dari scroll ataupun memory stone yang bisa mereka beli. Dan kemampuannya juga tergantung dari seberapa hebat kau dapat menguasainya. Dan itu adalah sebuah teknik yang dapat membuat mereka menjadi jauh lebih kuat tentunya. Dan itu membuat bocah pirang dapat bertanya lantas dari mana Zouchen mendapatkan teknik itu. Dan teknik yang digunakan oleh bocah yang sebelumnya dikalahkan oleh Zouchen adalah sebuah teknik yang disebut sebagai Wind Kick. Dan untuk Zouchen, adakah teknik-teknik seperti itu? Luar biasa, ucap dari Zouchen. Dan jika dia memilikinya tentunya itu akan membuat dirinya menjadi lebih kuat, pikir dari Zouchen. Tapi di sini Zouchen juga bertanya bagaimana caranya dia mendapatkan combat teknik. Ya bisa dibeli lah, ucap dari orang ini. Di mana mereka mengatakan kalau combat teknik bisa didapatkan dari membeli. Dan sekolah juga mengajarinya. Dan setidaknya kalau untuk sekolah akan memberikan teknik dasar dari tingkat D yang seharga sekitar 500.000. Yang membuat Zouchen dia pun berpikir 500.000 banyak nih. Dan itu membuat mereka juga mengatakan kalau mereka juga memiliki combat teknik dan kapan-kapan mereka akan menunjukkannya kepada Zouchen. Yang membuat Zouchen, mereka memilikinya, yang artinya mereka orang kaya kan? Lantas di sini Zouchen dia pun bertanya bagaimana caranya mendapatkan uang di dunia ini dengan cara yang cepat, yang membuat orang ini dia pun mengatakan mungkin saja satu-satunya cara pergi ke distrik Blackwater. Ucap dari orang ini yang langsung dikeplak oleh rekannya. Dan dia mengatakan kalau itu adalah hal yang nggak boleh dilakukan karena itu terlalu berbahaya. Namun di sini bocah pirang dia juga bertanya, memang berapa banyak uang yang dibutuhkan oleh Zouchen ketika dia ingin membeli combat teknik? 300.000. Ucap dari Zouchen yang tentunya mengejutkan bagi mereka. Itu 300.000 banyak loh. Dan karena memang Zouchen nggak punya pilihan lain dan dia membutuhkan uang, membuat dirinya pun pergi menuju distrik Blackwater. Dan ketika Zouchen dia pergi menuju tempat itu, dia pun diawasi dan juga diikuti oleh sekelompok orang. Dan di tempat inilah Zouchen dia dapat melihat kalau ternyata kota ini adalah kota kumuh, tempat di mana para orang-orang buangan berada di tempat ini. Namun di sini Zouchen dia juga sadar betul kalau dia sedang diikuti dan ternyata yang mengikutinya adalah sekelompok orang-orang tengil ini, di mana mereka berpikir kalau Zouchen adalah orang kaya yang mencoba untuk dapat hidup bersama dengan mereka, pura-pura menjadi kismin. Yang membuat mereka berpikir kalau Zouchen sepertinya adalah anak orang kaya. Jadi mereka ingin mencoba menangkap Zouchen dan meminta tebusan. Yang membuat Zouchen dia pun berpikir, ini ide macam apa ini? Padahal dia sama miskinnya. Dan di sini mereka pun meminta kepada Zouchen untuk tidak perlu takut, cukup bekerja sama dengan mereka. Tapi untuk Zouchen dia pun kesal dengan mereka dan dalam satu gerakan aja dapat menjatuhkan. Nah, dan melihat bos mereka dijatuhkan seperti itu membuat para tengik-tengik lainnya pun mencoba untuk dapat menyerang Zouchen. Tapi tentunya sebelum mereka mencoba menghajar Zouchen, mereka digebuk oleh seseorang. Dan Zouchen juga langsung ditarik oleh seseorang yang membawanya pergi dari tempat itu. Yang membuat Zouchen alamak. Padahal dirinya ingin mencoba mencari informasi dari orang-orang itu. Namun di sini sosok yang menarik Zouchen dia pun bertanya kepada Zouchen, kau adalah Zouchen kan? Kenapa kau ada di sini? Ucap dari gadis itu. Namun di sini gadis ini dia pun panik ketika dia berbicara dengan Zouchen. Aku lupa aku sedang menyamar. Ucap dari gadis itu yang membuat Zouchen dia pun juga bingung siapa gadis ini karena dia nggak kenal. Tapi di sini gadis ini dia pun mengatakan dia tidak mengingatku kah? Yang membuat gadis ini dia pun berpura-pura tahu Zouchen itu dari nama yang ada di bajunya. Ada nama ini kah? Ucap dari Zouchen. Namun di sini untuk gadis ini dia pun meminta kepada Zouchen untuk tidak memberikan namanya dan juga menggunakan nama aslinya di tempat berbahaya seperti ini di distrik ini. Dan untuk Zouchen oke lah, dan dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat ini karena dia harus mencari uang yang ada di tempat ini. Dan setelahnya Zouchen dia pun kembali mencoba untuk dapat menelusuri tempat ini. Dan ketika dia sedang berkeliling, dia pun dihampiri oleh seorang pria tua yang dapat membantu dirinya berkeliling tempat ini mencari informasi di tempat ini. Yang membuat Zouchen dia pun bertanya di mana tempat untuk bisa menghasilkan uang dengan cepat. Yang membuat pria tua ini dia pun membawa Zouchen menuju tempat arena pertandingan. Dan di tempat inilah Zouchen bisa mendapatkan uang jika dia berhasil memenangkan pertandingan yang ada di atas sana. Yang membuat Zouchen dia pun tahu kalau dia membutuhkan uang dan dia harus bertanding di dalam sana.
Dan benar saja, tak butuh waktu lama, Zhou Chen dia pun langsung naik ke atas arena dan menghajar siapapun yang ada di atas sana untuk mendapatkan semua uang. Dan dengan kemampuan yang dia miliki, mudah saja bagi Zhou Chen untuk menjatuhkan orang-orang itu, yang membuat panitia dia pun kaget ketika dia melihat ternyata sosok orang random yang dibawa ke atas arena jago seperti ini. Dan itu membuat dirinya mendapatkan tekanan dari para penonton. Dia berpikir kalau ini adalah sebuah pengaturan yang membuat orang ini dapat bingung bagaimana caranya untuk dapat menghentikan Zhou Chen. Tapi untuk Zhou Chen memang dia terlalu kuat di atas arena untuk melawan orang-orang kroco seperti itu. Hingga membuat kini peserta panitia nggak punya pilihan lain selain mengeluarkan kartu as mereka, yaitu Sang Mutan. Ucap dari mereka yang membuat Zhou Chen akan menghadapi Mutan. Dan untuk Mutannya terlihat seperti sebuah goblin. Dan untuk goblin itu dia pun dimasukkan ke atas arena, yang membuat Zhou Chen dia sepertinya harus menghadapi makhluk itu. Namun di sini Zhou Chen dia juga bingung dengan apa yang ada di depan sana. Dan untuk Mutan itu dia pun kini mengeluarkan asap dari punggungnya. Dan perlahan-lahan dia mulai bangkit dan meraung dengan cukup keras, yang tentunya hal itu menakutkan bagi para penonton yang melihatnya. Kenapa ada Mutan di sini? Ucap dari gadis ini. Dan itu membuat gadis ini dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Jika dia membantu Zhou Chen, maka identitasnya akan terbongkar. Sedangkan untuk Zhou Chen, ketika dia melihat lawannya, dia pun tahu kalau sepertinya lawannya sungguh sangat kuat. Dan nalurinya juga mengatakan kalau makhluk ini sangat-sangat berbahaya. Dan bentar saja dalam satu gerakan, jas! Dan benar saja ketika makhluk ini dia mulai bergerak, ternyata itu cukup mengerikan. Karena jika Zhou Chen dia lengah sedikit saja, maka dirinya benar-benar bakal tamat. Dan di sini Zhou Chen mau tidak mau dia harus beradu kekuatan dengan makhluk mutan ini yang memaksa dirinya harus terdorong beberapa langkah, dan dia harus yang membuat Zhou Chen dia nggak punya pilihan lain selain meminjam kekuatan dari buku ajaib itu, karena dia tahu lawannya sungguh sangat kuat. Bahkan ketika Zhou Chen dia mengangkat kedua lengannya ke udara dan menghantamnya dengan sangat keras kepada makhluk itu, ternyata makhluk itu tidak jatuh, bahkan dia kembali bangkit dan melepaskan serangan counter yang sangat berbahaya untuk Zhou Chen, yang memaksa Zhou Chen dia pun harus tarik mundur menghindari setiap serangan yang diberikan oleh makhluk ini. Dan di sini Zhou Chen dia juga sadar betul kalau dia membutuhkan sebuah senjata untuk dapat menghadapi lawannya, dan dia mengambilnya dari jari yang dilepaskan oleh lawannya ini, dan dia kembali melepaskan serangan counter yang cukup sungguh sangat kuat. Tapi ternyata serangan yang diberikan oleh Zhou Chen masih terlalu dangkal hingga belum cukup untuk dapat menjatuhkan makhluk itu. Dan setelah diserang oleh Zhou Chen, makhluk itu pun kembali melepaskan kabut beracun miliknya, dan itu membuat Zhou Chen dia harus menghindari setiap gerakan yang diberikan oleh makhluk itu yang tidak terlihat dalam kabut itu. Dan di sini Zhou Chen dia juga menyadari kalau sepertinya kabut ini melemahkan diri. Dan itu membuatnya pun kembali mencoba untuk dapat fokus, untuk dapat menemukan di mana posisi dari lawannya itu. Dan ketika Zhou Chen fokus, dia dapat melihat sedikit pergerakan dari makhluk itu. Dan ketika kembali melepaskan serangan, di sini Zhou Chen dapat menangkapnya dan bas! Dan kembali melepaskan serangan counter. Tapi ketika serangan itu akan datang, di sini jantung dari Zhou Chen tiba-tiba saja berdejut, yang menandakan kalau kekuatannya sudah habis, yang membuat makhluk ini dengan cukup mudah dia mematahkan serangan dari Zhou Chen, dan dia melepaskan serangan yang berhasil menembus tubuh dari Zhou Chen. Dan di sini Zhou Chen dapat kembali meminjam kekuatan dan menarik musuhnya dengan sangat-sangat cepat dan menangkalnya. Dan karena memang dia gak punya pilihan lain selain menggunakan kemampuan itu dapat jas merobek makhluk itu. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan menurut gua ini udah panjang ya coy untuk part pertamanya. Dan di part-part lanjutannya mungkin Zhou Chen akan menghadapi makhluk yang lebih kuat lagi. Dan itu aja untuk part kali ini dibahas. Dan itu aja untuk part pertama untuk video kali ini. Dan semoga aja kalian suka dengan cara pembawaan yang agak sedikit aneh atau gimana gitu, terserah lah. Dan mungkin aja apa ya, tadi ada kesalahan, malah gua baca Yuan tadi namanya, bangke. Entah dari mana nama Yuan muncul di kepala gua, padahal itu namanya Zhou Chen. Aduh, tolong dimaklumi aja ya coy, gua masuk pula take away ulangnya, capek soalnya baru balik gawe. Nah itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutnya. Semoga masih bisa dinikmati. Bye, thank you.